sini saya akan menjelaskan contoh soal dan soal yang dikerjakan oleh saya tentang amortisasi utang dan dana pelunasan. Yang pertama di sini ada contoh soal di halaman 253 sampai 260. Di sini saya mengambil satu soal, itu nomor 3. Sepasang suami istri membeli rumah dan menandatangani perjanjian kredit senilai 600 juta yang dapat dicicil setiap bulan dengan pembayaran yang sama besar selama 5 tahun dengan tingkat suku bunga 18% per tahun atau per annual. Buat skedul amortisasi yang memperlihatkan pembagian antara bunga dan pembayaran pokok pinjaman untuk 10 bulan pertama. Jadi di sini saya menuliskan dulu apa yang diketahui di soal. Diketahui di sini PV-nya itu adalah 600 juta. E-nya itu adalah 5 tahun. 5 tahun dikali 12 bulan, jadi ada 60 bulan. I-nya ini di sini karena 18% itu adalah 18% per tahun, jadi 18% dibagi 12 jadi 1,5% atau 0,015. Di sini kita mencari dulu anuitas atau pembayaran per bulannya berapa yang harus dibayarkan. Dengan rumus A-nya itu PV atau present value dibagi 1 dikurang 1 ditambah I dipangkatkan min N per I. Jadi PV-nya tinggal kita masukin ke rumus. PV-nya itu 600 juta per 1 dikurang 1 ditambah 0,015 dipangkatkan min 60 per 0,015. Hasilnya itu didapatkan 15.236.056,46 rupiah. Selanjutnya di sini ada tabel amortisasi untuk soal nomor 3 tadi. Karena di soal hanya sampai 10 bulan pertama, di sini periodenya juga sampai 10. Untuk angsurannya di sini angsuran atau anuitas yang tadi didapat dari rumus yaitu 15.236.056,46 rupiah untuk 10 bulan pertama. Bunganya di sini adalah tadi bunganya 0,015 dikalikan dengan saldo KPR-nya yaitu 600 juta. Didapatkan hasilnya itu 9 juta. Di sini kita cari amortisasi utangnya, itu tinggal dikurangkan dari angsuran dikurangkan oleh bunga. Jadi hanya pokoknya saja, yaitu dihasilkan 6.236.056,46 rupiah. Jadi pada periode bulan pertama saldo KPR-nya kita tinggal kurangkan 600 juta dikurangkan dengan amortisasi utangnya yaitu sisa 599.763.944. Lalu tinggal kita hitung secara manual ataupun dengan rumus. Di sini saya menggunakan Excel, yaitu hasil pada akhir 10 bulan pertama itu saldo KPR-nya hasilnya yaitu 533.257.223 rupiah. Yang selanjutnya ini ada amortisasi menggunakan brosur. Di sini kita ditugaskan untuk A. mencari bunga, yang kedua itu membuat tabel skedul amortisasi, dan yang ketiga dana pelunasan dengan meminjam ke bank yang bunganya lebih rendah dengan asumsi setelah N/2 pembayaran. Di sini saya menggunakan brosur motor dan saya menggunakan tipe All Newbie TBS. Yang pertama ini, yang pertama All Newbie TBS dengan harga 17 juta dan saya mengambil yang membayarkan DP sebesar 2.700.000 dan saya menggunakan 3 tenor yaitu 11, 17, dan 23.
Untuk tenor 11 dengan angsuran 1.702.000 per bulan. Untuk tenor 17 angsurannya sebesar 1.186.000 per bulan, dan untuk tenor yang 23 itu dengan angsuran sebesar 943.000 per bulan. Selanjutnya di sini ada bunga. Selanjutnya ini ada bunga. Yang pertama itu kita mencari bunga. Untuk tenor 11 harganya itu 17 juta dengan DP 2.700 dan cicilan 1.702.000 per bulan. Dengan rumus rate yang ada di Excel, saya mendapatkan rate sebesar 5%. Untuk tenor 11 selanjutnya itu ada harganya 17 juta sama DP-nya itu 2.700.000 dengan cicilan 1.186.000 dan didapatkan rate-nya itu sebesar 4%. Sama seperti sebelumnya, untuk tenor 23 harganya 17 juta, DP-nya 2.700.000 dan cicilan 943.000, didapatkan rate itu sebesar 4%. Selanjutnya ini ada yang kedua, tabel amortisasi. Untuk tenor 11 periodenya itu sebanyak 11 periode dengan angsuran 1.702.000 per bulan. Di sini saldo KPR-nya kita tulis 14.300.000 karena sudah terpotong oleh DP. Di sini bunganya kita didapat dari bunga yang pertama itu adalah 5%, yang tenor 11 5%. 5%, jadi 0,05 dikali dengan saldo KPR-nya 14.300 dihasilkan bunganya 715.000. Sedikit klarifikasi, bunga yang di sini itu didapat dari 5% dikali saldo KPR sebelumnya. Karena periode pertama itu 5% dikali 14.300.000. Lalu periode kedua itu 5% dikali 13.300.000 karena saldo KPR-nya sudah dikurangi dengan amortisasi utang. Sekian, terima kasih. Untuk mencari amortisasi utangnya tinggal kita kurangkan dari angsuran dikurangi dengan bunga, didapatkan 987.000. Untuk menghitung sisa saldo KPR-nya kita tinggal kurangkan saldo KPR-nya dengan amortisasi utangnya, yaitu 14.300.000 dikurangkan dengan 987.000, dihasilkan saldo KPR pada periode pertama ini 13.313.000 dan seterusnya sampai ke periode ke-11. Untuk selanjutnya di sini ada untuk tenor 17, periodenya itu sebanyak 17 periode, dan di sini ada angsurannya sebesar 1.186.000 per bulan. Di sini tadi bunga yang didapat itu adalah 4%. Maka di sini kita harus menghitung bunganya itu 0,04 dikali dengan saldo KPR-nya 14.300.000, didapatkan bunganya 572.000 rupiah. Untuk menghitung amortisasi utangnya sama seperti yang sebelumnya, kita kurangkan angsuran dengan bunga dan didapatkan sebesar 614.000 rupiah, dan saldo KPR juga sama, kita kurangkan 14.300.000 dengan amortisasi utangnya, didapatkan 13.686.000 dan seterusnya dilakukan sampai periode terakhir, periode ke-17. Sama seperti sebelumnya, ini tenor 23 periodenya ada 23, angsurannya sebesar 943.000 rupiah per bulan. Untuk bunganya tadi kita didapatkan 4%. Jadi 0,04 dikali saldo KPR-nya yaitu 14.300.000, yaitu kita dapatkan bunganya itu sebesar 572.000. Untuk amortisasi utangnya kita kurangkan kembali angsuran dengan bunga dan didapatkan amortisasi utangnya 371.000. Dan untuk saldo KPR-nya kita kurangkan saldo KPR yang awal dikurangkan dengan amortisasi utangnya di sini, jadi dihasilkan 13.929.000. Dilakukan berulang seterusnya sampai periode 23 periode terakhir. Selanjutnya yang ketiga itu ada dana pelunasan dengan meminjam ke bank dengan bunga yang lebih rendah daripada bunga kreditnya dan dengan asumsi N/2 setelah pembayaran. Dana pelunasan itu adalah
ketika sejumlah uang tertentu yang cukup besar diperlukan pada suatu saat di masa mendatang. Suatu kebiasaan yang baik dan bijak untuk mengumpulkannya secara periodik dalam jumlah yang sama. Intinya, dana pelunasan ini adalah kita perkirakan dana yang dibutuhkan yang akan datang dengan melakukan tabungan sekarang, sehingga dana tercukupi saat dibutuhkan. Selanjutnya, kita kerjakan dulu yang tenor 11. Karena 11 dibagi 2 adalah 5,5, jadi saya mengambil terakhir angsuran itu adalah periode kelima. Dan saldo KPR terakhirnya itu adalah 8.846.202. Selanjutnya kita cari anuitas atau besar tabungan setiap bulan yang harus disetorkan, yaitu dengan rumus A sama dengan FI per 1 ditambah I per N, pangkat N, dikurangi 1 per I. Saya di sini masukkan FI-nya itu 8.846.202 tambah 1 plus 0,03 dipangkatkan 6. 0,03 ini didapat dari asumsi bunga banknya itu 3% per bulan, dikurang 1 per 0,03 dan didapat anuitas besar tabungan per bulannya itu Rp1.367.601. Dari sini kita mulai dari periode 6 sampai periode 11. Untuk dana pelunasannya, besar tabungannya setiap bulan sama ya, Rp1.367.601. Dan saldo dana pelunasan pertamanya itu segini, Rp1.367.601. Bunga pertamanya itu adalah 0,03 yang tadi 3% ini dikali dengan saldo dana pelunasannya sebesar 41.028 perak. Nah, di sini saldo pelunasan di sini kita bukan seperti di sini saldo dananya itu tidak seperti yang sebelumnya dikurang, tapi kita ditambahkan, yaitu saldo dana pelunasan yang pertama kita tambahkan dengan bunga di sini, lalu tambahkan dengan besar tabungan. Jadi ada 2.776.229. Begitupun seterusnya sampai periode ke-11 dan mencapai tujuan akhirnya, yaitu Rp8.846.202. Untuk tenor selanjutnya itu tenor 17, karena 17 dibagi 2 yaitu 8,5. Sama seperti sebelumnya, saya mengambil angsuran terakhir itu pada periode ke-8 dengan saldo KPR terakhir itu Rp8.642.465. Lalu dihitung anuitasnya seperti tadi, didapatkan setiap bulannya itu Rp850.711. Di sini saya mulai untuk dana pelunasan itu periode 9 sampai periode terakhir yaitu periode 17. Besar tabungannya sama setiap bulan Rp850.711 dengan bunga sama 0,03 dikali saldo dananya Rp850.711. Dan saldo seperti yang sebelumnya, saldo dana pelunasan di sini adalah penjumlahan dari saldo dana yang awal ditambah bunga ditambah besar tabungannya, menghasilkan Rp1.726.944. Begitupun seterusnya sampai bawah, sampai periode 17, dan didapatkan hasil yang sama seperti saldo KPR terakhir, yaitu Rp8.642.465. Selanjutnya untuk tenor 23 dibagi 2 yaitu 11,5. Jadi angsuran terakhirnya itu adalah periode 11 dengan saldo KPR itu terakhir Rp9.296.564. Dan dihitung juga anuitas atau besar tabungan per bulan yang akan disetorkan dan didapatkan sebesar Rp655.055. Di sini mulai dana pelunasan itu periode 12 sampai periode 23. Besar tabungannya sama Rp655.055 dengan bunganya 0,03 dikali dengan saldo dananya Rp655.055 dihasilkan Rp19.652. Di sini saldo dana pelunasannya tetap ditambah, itu ditambah dari Rp655.055 ditambah dengan
19.652 ditambah dengan besar tabungannya. Jadi terlihat saudara setelahnya itu Rp1.329.762. Sekian dari penjelasan saya. Mohon maaf apabila ada kurang, salah ataupun kurang benar dari apa yang saya kerjakan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.